kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Hari yang cerah ini. Oh, luar biasa ya Pak Abing. Pada hari ini tentunya Pak Abing sudah siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang Pak Abing ampuh hari ini ya? Insya Allah sudah siap. Biasa. Baiklah Pak Abing, sebelum kegiatan observasi di kelas yang sudah disiapkan ini dilakukan, tentunya saya ingin melakukan tanya jawab atau coaching terkait dengan praobservasi nanti ya Pak Abing. Siap. Untuk memastikan apakah tujuan pembelajaran yang sudah disiapkan oleh Pak Abing ini betul-betul artinya sudah tepat atau belum gitu. Saya lihat catatannya bahwa dalam tujuan pembelajaran di sini Pak Abing ingin siswa-siswanya dapat memahami dan menjelaskan tentang distribusi pendapatan nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu satu. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dampak ketimpangan distribusi pendapatan terhadap perekonomian. Betul seperti itu, Pak Abing? Betul. Baik, mudah-mudahan nanti dalam prakteknya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Ya, Pak ya? Iya, baik. Kemudian area pengembangan yang ingin Bapak capai, yaitu pengembangan yang hendak dicapai secara garis besarnya di pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi emosional atau afektif, di mana murid akan digali potensinya untuk terbiasa bekerja sama dengan temannya, memahami materi dengan cara belajar secara mandiri, baik itu di buku referensi ataupun media sosial, YouTube, dari internet atau Google dan lain-lain. Seperti itu Pak Abing ya? Betul. Jadi kesimpulannya bahwa kompetensi emosionalnya atau afektifnya adalah satu, mengelola sikap kerja keras pantang menyerah. Dua, menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Tiga, kreativitas dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Seperti itu Pak Abing? Betul. Baik. Kemudian strategi yang dipersiapkan. Pak Abing sudah menyiapkan strategi atau inquiry learning. Satu, presentasi kelompok heterogen. Dua, diskusi tanya jawab. Tiga, menggunakan media internet dengan penggunaan HP pada siswa. Seperti itu Pak Abing? Betul. Baik Pak Abing, mudah-mudahan rencana observasi yang sudah tertuang di dalam artinya praobservasi ini betul-betul nanti akan terlaksana dengan baik ya. Bahwa saya mengingatkan supaya dalam proses observasi pembelajaran ini Pak Abing senantiasa mengintegrasikan KSE-nya, kompetensi sosial emosional peserta didiknya. Harus kita pertimbangkan dalam rangka menciptakan kepemimpinan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu Pak Abing ya. Baik, terima kasih Pak Abing. Mudah-mudahan praobservasi ini menjadi acuan atau landasan untuk kegiatan observasi yang akan dilakukan oleh Pak Abing. Terima kasih Pak Abing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Dedek lakukan sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Hari ini kita akan melakukan pembelajaran melanjutnya yang kemarin ya, materi yang kemarin itu tentang pendapatan ya. Nah, kalau yang sekarang apa nih? Distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan Nasional. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa tuh? Repal ya. Kemudian kenapa itu? Sakit. Oh, sakit ya. Gak apa-apa ya. Oke. Nanti kasih tahu materi yang sekarang ya. Anak-anak, Bapak sebelum melakukan pembelajaran, Bapak ingin kalian melakukan mindfulness ya. Mindfulness itu kita berhenti sejenak dari aktivitas kita ya. Siap ya? Ya. Mindfulness ya, kayak kemarin itu Pak di situ ya. Kalau kalian relax, badan kalian, sikap kalian tegak lurus,
lalu tangannya ditaruh di atas paha, kemudian usungkan dadanya dan pejamkan mata kalian. Silakan dipejamkan, tidak boleh ada yang tersenyum, apalagi tertawa. Silakan pejamkan ya mata kalian. Kemudian tarik nafas pelan-pelan, lalu keluarkan melalui hidung. Rasakan kehangatan nafas kalian, ya. Keluarkan, lalu kosongkan pikiran Anda. Segala masalah yang ada di rumah dihilangkan, ya. Lalu kosongkan mulai dari kepala Anda, rilekskan mulai dari kepala Anda, kemudian turun ke bahu, dirilekskan, kemudian turun ke tangan, jari-jari juga dirilekskan, turun ke paha, dirilekskan, ya. Amati yang ada di tubuh kalian, kemudian dengarkan Bapak. Anak-anak yang baik hatinya, dunia ini adalah urutan gerbang terbuka atau pintu-pintu yang tertutup, tergantung dari sikap kalian. Orang yang selalu berpikir positif dan sebelum kita mulai diskusi, ya, mulai diskusi kelompok, ini ada beberapa komitmen untuk mengerjakan kesepakatan diskusi kita. Yang pertama, berkomitmen untuk mengerjakan tugas dengan baik dan tepat secara berkelompok. Siap? Siap. Ya. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Siap? Siap. Yang ketiga, menghargai dan mendengarkan dengan sopan. Siap? Siap. Menjaga suasana yang positif. Betul? Siap? Siap. Bekerja sama secara kolaboratif. Siap. Siap. Saling membantu. Siap? Siap. Menghormati privasi orang lain. Siap. Menjaga keamanan dan integritas selama diskusi. Siap. Mengangkat tangan ketika bertanya dan instruksi. Siap. Jalannya diskusi diatur oleh moderator. Oke, itulah pembelajaran kita kali ini. Bapak mengharapkan kepalanya ditaruh di meja. Ya. Oke. Tidak boleh ada kepalanya ditaruh di meja. Kita semangat. Oke. Oke, untuk lebih jelasnya kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita. Kita silakan untuk mempresentasikan makalahnya, materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai guru dan ibu yang datang, dan teman-temanku yang saya banggakan, saya ingin mempresentasikan tentang materi distribusi pendapatan dan ingin menyanyikan yel-yel kelompok kami. 1, 2, 3. Mana di mana kelompok BPN? Kelompok BPN ada di dekat kampung. Kelompok BPN. Kelompok BPN ada di dekat kampung. BPN distribusi pendapatan nasional. Oke, sudah. Selanjutnya disampaikan oleh Nisa. Distribusi pendapatan nasional. Distribusi pendapatan nasional adalah suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara. Untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Singkatnya
dari kelompok 5 ingin bertanya, apa dampak negatif dari ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya dari kelompok 3 mau bertanya apa yang dimaksud koefisien ini dan bagaimana cara penggunaannya dalam menganalisis distribusi pendapatan. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya adalah dari kelompok 5. Diskusi dampak negatif dari ketimpangan distribusi pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu apa? Dari teman saya ingin menjawab dari kelompoknya Nuril. Tadi kan pertanyaannya analisis bagaimana globalisasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan nasional di negara berkembang. Globalisasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan nasional di negara berkembang dengan cara yang kompleks. Kayak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi asing, terus juga akses pasar global dan pertumbuhan sektor ekspor. Terus hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan bagi sebagian besar populasi. Udah. Ada yang nambahin? Ada yang mau nambahin jawabannya barangkali dari kelompok lain? Anggap aja sudah jawab semua. Oke, lanjut. Langsung saya ya. Terima kasih. Materi kita sudah selesai, diskusi kita sudah selesai hari ini. Tepuk tangan dong untuk kelompok ini. Ini karena teman kalian yang berdiskusi di sini sudah hebat ya. Yuk kita kasih apresiasi ya dengan tepuk wow. Nah, gitu ya. Tepuk wow. Tepuk wow gimana bisa enggak? Ya, gimana? Dikasih W, dikasih O, dikasih W, keren. Ya, ulangi ya. Yuk, 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Oke, kesimpulan dari Bapak, diskusi sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjuti dan kalian bisa mengambil materi lagi, digali lagi materinya di internet ataupun di YouTube dan lain sebagainya. Bapak sudah ngasih di link-link YouTube yang sudah disebar ke grup ya, di grup WA kalian. Nah, Bapak ingin merefleksi dari kegiatan ini. Yang pertama, apakah kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik? Dengan baik ya? Bagaimana perasaan kalian ketika melakukan pembelajaran seperti ini? Seru? Senang? Bahagia? Oke, terima kasih. Lalu, apakah bisa memahami instruksi yang Bapak berikan tadi? Bisa ya? Apakah kalian juga memahami apa yang dipaparkan oleh kelompok yang di depan? Bisa ya? Bisa. Kemudian kira-kira tadi itu hambatannya apa? Grogi atau apa itu? Itu di akhir ini. Hambatannya apa ketika mempresentasikan? Grogi ya, grogi. Tapi lama-lama sudah terbiasa. Oke, itu aja refleksi dari Bapak. Bapak pun merasa senang apa yang telah kalian perbuat dan Bapak ucapkan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.
Terima kasih. Oke, silakan istirahat. Baik Pak Abi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Setelah tadi kita melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, sekarang saya akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebagainya. Baik, bagaimana perasaannya Pak Ading sekarang setelah kegiatan observasi tadi dilaksanakan? Aduh, alhamdulillah Bu. Awalnya kita nervous ya Bu ya, lalu deg-degan, ya lama-lama tapi alhamdulillah kita bisa menguasai diri lagi, bisa lancar. Alhamdulillah. Mungkin tadi terkait dengan persiapan dan lain-lain ya Pak Iya, Abing ya. iya. Jadi Pak Abing kelihatan nervous seperti itu, tapi saya yakin kesehariannya tidak seperti itu ya Pak Abing. Baik Pak Abing. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pasca observasi kelas tadi. Kira-kira menurut Pak Abing, refleksinya itu apa gitu? Jadi refleksi dari kegiatan tadi itu apa yang Pak Abing artinya ingin direfleksikan? Refleksi dari kegiatan pembelajaran tadi Ibu, ada catatan saya bahwa masih ada siswa yang masih kurang aktif di dalam diskusi tersebut. Mungkin ini yang perlu kami sikapi. Artinya bahwa Pak Abing merasa memang ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan perencanaan, mungkin seperti itu ya Pak Abing ya. Baik. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran Bapak tadi di kelas? Pertama kendalanya Bu ya, tadi waktu yang mungkin kurang efektif karena begitu diskusi itu kan harus ada persiapan tempat dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang harus kita tingkatkan barangkali di situ Bu, misalnya mengenai gaya belajar siswa. Sementara ini tadi saya hanya konsentrasi di diskusi keseluruhan. Jadi terkait dengan hambatannya itu ya diantaranya bahwa belum berjalan maksimal karena Pak Abing belum mengkondisikan gaya belajar siswa secara menyeluruh ya Pak Abing ya. Kita paham bahwa siswa itu mempunyai kesukaan atau kesenangan gaya belajar yang berbeda sesuai dengan minat dan bakatnya. Betul. Harapan Pak Abing mungkin kalau kita mengkondisikan gaya belajar siswa dengan keinginannya mungkin akan lebih efektif, mungkin seperti itu ya Pak Abing. Baik. Apakah dalam proses pembelajaran tadi itu Pak Abing sudah merasa puas? Sebenarnya tidak ada yang harus kita puas karena kita itu harus selalu berinovasi ya Bu ya. Artinya hal yang sekarang ini untuk ditingkatkan ke lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kalau menurut saya sih tidak ada hal yang puas untuk ini, walaupun menurut saya sudah maksimal gitu. Baik Pak Abing. Jadi kalau kita sudah merasa puas berarti kita nanti akan stagnan di situ, berhenti di situ gitu ya. Tidak melakukan pergerakan, tidak melakukan perubahan, tidak melakukan inovasi. Jadi kita harus selalu merasa tidak puas sebaik apapun kita melakukan pembelajaran seperti itu ya. Betul. Baik. Terkait dengan itu juga, apa hal positif yang sudah Bapak lakukan selama proses pembelajaran berlangsung tadi? Hal positif yang menurut saya baik itu ada kelanjutan kepada siswa, diantaranya tentang penayangan video pembelajaran ya Bu. Terutama kita juga harus menggali dengan teknologi yang sekarang, yaitu adanya internet dan sebagainya. Kita ingin membawa suasana
pikir siswa itu ke alam yang lebih jauh lagi, terutama di dalam pengembangan teknologi yang dikaitkan dengan materi saya. Jadi pada intinya hal yang positifnya menurut saya, anak sudah saya ajak melalui media sosial, internet dan lain sebagainya, melalui HP yang dia miliki, yang dikaitkan dengan materi yang lagi berlangsung. Hal positif yang menurut saya ya di dalam pembelajaran yang sudah berlangsung itu, saya sudah berhasil membawa siswa untuk mengarungi media pembelajaran melalui internet, di mana saya sudah menayangkan video-video melalui internet, dan saya ingin membawa wawasan siswa itu ke alam yang lebih jauh lagi, yaitu tadi sesuai dengan kodrat zamannya gitu. Itu hal yang positif menurut saya, dan ini yang perlu dilanjutkan oleh saya agar siswa punya pengetahuan yang lebih luas lagi. Baik Pak Adi, jadi intinya bahwa Pak Adi akan melakukan kegiatan pembelajaran itu terus berinovasi sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Ya, Pak Adi, betul kodrat zaman. Kodrat alam tanpa mengesampingkan kodrat alamnya. Seperti halnya filosofi KHD itu, anak-anak kita harus kita bersamai pembelajarannya atau menggali pengalamannya selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu ya. Jadi dengan pembelajaran menggunakan IT, menggunakan video, artinya mengakses informasi pengetahuan melalui internet, itu salah satu dari inovasi pembelajaran yang Pak Abing lakukan. Ya. Betul. Kemudian apa yang akan Pak Abing rubah nih untuk pertemuan selanjutnya? Supaya pembelajarannya lebih bermakna lagi. Iya. Apa yang akan dirubah? Insya Allah saya akan melihat kelemahan pembelajaran yang sekarang ya Bu. Saya akan merubah untuk kedepannya. Yang pertama, kami akan membuat kelompok belajar yang lebih kecil lagi biar siswa yang lain juga bisa terlayani. Yang kedua, saya akan melihat gaya belajar siswa dengan menanyakan ataupun tentang survei barangkali itu ya Bu, bisa diterapkan dalam kesepakatan kelas. Barangkali saya bisa melihat gaya belajar siswa si A, apakah kinestik, apa auditor dan lain sebagainya. Itu barangkali Bu. Baik. Jadi perubahan ke depan dalam pembelajaran supaya anak-anak lebih mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi dirinya, Pak Abing akan melakukan proses belajar sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar anak tersebut ya Pak Abing ya. Seperti menggunakan gaya belajar visual, auditory, juga kinestetik seperti itu ya. Baik, luar biasa sekali Pak Abing, mudah-mudahan harapan saya, harapan Pak Abing juga, harapan kita semua pada sesi pasca observasi ini kita sama-sama bisa merefleksi untuk kebaikan pembelajaran bagi peserta didik kita ke depan lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak Abing ya harapannya. Baik Pak Abing, terima kasih atas waktunya, atas segala sesuatunya. Coaching kita juga hari ini mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk anak-anak kita juga. Terima kasih Pak Abing, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.